Dulu perasaan orang ketakutan cuma anak perempuan jangan sampai bebas ya, sekarang anak laki juga kan ketakutan juga kita sebetulnya. Jadi double lah sebetulnya. Dok, di masa pandemi corona ini dok, masih praktik? Ya, praktek nih agak beda nih, karena aku sebetulnya praktek itu cuma untuk pasien narkoba. Jadi aku waktu berangkat ke London itu S2-nya itu ngambil adiksi, sebenarnya ketergantungan, dan bukan cuma narkoba sih, alkohol, rokok gitu ya, sama drugs sebetulnya. Tapi kita alkohol sebetulnya sih nggak terlalu banyak masalah, karena di Indonesia itu ya adalah di beberapa tempat, tapi ya nggak terlalu banyak deh gitu. Kalau di luar negeri itu kan alkohol sampai kita tuh tiap hari ketemu orang yang pingsan di jalan gitu, jadi nggak sadar terusnya ya berdarah-darah cuman karena jatuhnya gitu sebetulnya. Terus atau yang rokok juga gila-gilaan karena mereka udah bisa berhitung berapa banyak yang meninggal. Kalau di Indonesia ya rokok masih ini mah surga lah buat rokok ya di kita. Dan sekarang kita masih ngejar-ngejar cuma drugs saja. Jadi pasien itu cuma pasien narkoba sebetulnya. Dan pasien narkoba di era yang lagi pandemi ini ya bukan emergency sih sebetulnya. Mereka bukan emergency case. Apa justru menurun dok? Menurun nggak? Kalau menurun nggak, karena kebetulan kan mulai Maret itu aku juga staf ahlinya di BNN. Bukan kami ngomongnya kelompok ahli ngomongnya ya. Nah di BNN itu kita bisa lihat, memang sih kan kita kurang banyak kali ceritanya ya, nggak di blow up di media. Tapi sebetulnya penangkapan tuh banyak sekali. Jadinya Indonesia itu memang daerah yang ya kan 250 juta orang ya, kebayang nggak sih pasarnya tuh besar. Dan orang itu paling gampang kan menghilangkan permasalahan, bukannya diselesain masalah, tapi cuma nggak dilupain aja gitu pengennya. Jadi memang ini masih pasar potensial, itu yang mau masuk ke sini banyak banget. Jadi yang ditangkap, ada yang ditangkap baru masuk, ada yang ditangkap pas sebelum masuk. Nah sebenarnya yang paling bagus tuh ditangkap sebelum masuk, jadi belum kemana-mana. Nah ini penangkapannya nggak berhenti. Cuman memang jalur dari pesawat berkurang. Karena kan kemarin ini kan kita benar-benar tidak ada penerbangan. Jadi kalau jalur yang dari udara tuh berkurang banget. Tapi kan masih ada laut. Masih ada yang lewat darat. Wah kalau ngomongin narkoba nih nggak selesai-selesai. Dan kita kan kesel ya gitu. Maksudnya aduh gitu kok. Tapi kalau orang udah sampai ketergantungan, sudah dia adiktif gitu ya. Udah sampai nih, udah dia adiksi. Udah nggak bisa ngomong pakai akal sehat memang. Kita nggak bisa ngomong gini, nggak bisa, udah ceritanya udah beda. Dengan pengetahuan itu ya dok ya, maksudnya dokter lebih tahu, lebih banyak informasi tentang narkoba itu dan punya 3 anak, 1 perempuan yang sudah beranjak dewasa dan 2 si kembar nih yang sudah 10 tahun ya, mau masuk sudah remaja gitu. Lebih cemas, lebih parno nggak sih dok? Dengan lebih banyak tahu kondisi tentang narkoba itu di negara kita? Sebetulnya sih kalau parno, aku lebih parno, lebih serem lagi sih ya. Sebetulnya lebih serem kepada yang predator anak ya, maaf ya. Ini yang model yang kemudian, karena kalau yang ini kita bisa dari sekarang nih. Dari anak masih umur 7, 8, 9, kan bicaranya bisa bicara bahasa anak ya, maksudnya segini dulu, ntar tahun depan nambah lagi gitu. Jadi kita tuh bisa ngomong terus, karena juga ngelihat yang kejadian sampai pakai gitu ya, itu lebih ke arah bukan broken home-nya, tapi lebih ke arah komunikasi. Jadi kita mesti dekat sama anak kita. Ada waktu di mana kita bisa bikin peraturan ketat, ada waktu di mana kita nggak bisa bikin peraturan ketat sama sekali. Kita yang ngikutin maunya dia. Jadi memang jadi orang tua, jadi bunda itu belajar terus nggak selesai-selesai. Karena juga cobaannya juga beda-beda terus. Nah sekarang tuh saya lebih takut sama cobaan yang berhubungan sama ini nih web gitu ya, internet, online segala macam, yang dimana orang bisa buka apa aja, orang bisa jadi pura-pura jadi siapa, orang bisa ngebujuk dengan itu lebih menyeramkan. Kenapa? Karena nggak ada barangnya, nggak kelihatan. Sementara kalau si narkoba itu mesti ada barangnya dulu. Jadi yang kalau ada barangnya mesti ada yang jual, jadi mesti ada alurnya gitu sebetulnya. Walaupun semua tetap cobaan kita, semua mesti diantisipasi dari sekarang. Saya takut, maksudnya anak laki-laki kemudian diajak sampai berteman dengan laki-laki lagi, saya juga seram ya sama itu ya, begitu ya. Atau anak perempuan pergaulannya bebas. Dulu perasaan orang ketakutan cuma anak perempuan jangan sampai bebas ya, sekarang anak laki juga kan ketakutan juga kita sebetulnya. Jadi double lah sebetulnya. Tapi kalau untuk narkoba hati-hati, perempuan laki sama-sama. Kita juga dapat pasien perempuan juga banyak. Bukan berarti laki-laki itu laki-laki lebih nakal, enggak juga, anak perempuan juga bisa banyak kan.